Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Salam sejahtera untuk para sahabat investor. Selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham, channel yang selalu memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri keuangan dan emiten di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas laporan keuangan kuartal 4 tahun 2025 dari PT Bank Mandiri Persero Tbk yang berkode saham BMRI, yang mencatat pencapaian prestisius laba bersih tertinggi dalam sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak detailnya. Hingga akhir Desember tahun 2025, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar 18,5 triliun rupiah untuk kuartal keempatnya. Dan total laba bersih dalam satu tahun mencapai 56,29 triliun rupiah, angka yang memecahkan rekor sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih kuartal 4 tahun 2025 mencapai 34,8% secara year on year dan sebesar 39,8% secara kuartal on kuartal. Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid dan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Selain laba bersih, total aset konsolidasi Bank Mandiri pada akhir tahun 2025 mencapai 2.829 triliun rupiah, tumbuh 16,5% secara year on year. Sementara dana pihak ketiga DPK mencapai 1.816 triliun rupiah, tumbuh 25,5% secara year on year. Dengan porsi dana murah kasa tetap kuat di atas 70%. Kinerja pendapatan Bank Mandiri di kuartal 4 tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Pendapatan bersih bunga, syariah, dan asuransi mencapai 28,2 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2025, tumbuh 1% secara year on year. Sedangkan untuk pendapatan bersih bunga, syariah, dan asuransi dalam satu tahun sebesar 106,7 triliun rupiah, juga tumbuh 1% secara year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit yang terus meningkat dan manajemen margin yang optimal. Kemudian, untuk pendapatan operasional lainnya di luar pendapatan bunga dalam setahun sebesar 48 triliun rupiah, tumbuh hampir 14% secara year on year. Lalu, untuk total kredit konsolidasi pada akhir kuartal 4 tahun 2025 mencapai 1.801 triliun rupiah, tumbuh 14,5% secara year on year, dengan pertumbuhan kredit yang merata di seluruh segmen. Beralih ke dana CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai BMRI di tahun 2025 sebesar 10,359 triliun rupiah, turun sebesar 12% dari tahun 2024 yang sebesar 11,811 triliun rupiah. Apa itu CKPN? CKPN adalah cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu cadangan yang disiapkan oleh entitas bisnis atau lembaga keuangan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan nilai aset yang dimiliki. Tujuan utama dari pembentukan CKPN ini adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai wajar aset dengan benar dan mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga tidak menimbulkan kejutan yang signifikan bagi perusahaan atau pemangku kepentingan. Nah, dengan penurunan CKPN Bank Mandiri BMRI sebesar 12% tahun ke tahun atau secara year on year pada tahun 2025 ini, menunjukkan kondisi positif terkait kualitas aset dan prospek risiko kerugian Bank Mandiri. Atau bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aset membaik.
Penurunan cadangan ini biasanya mengindikasikan bahwa potensi kerugian dari penurunan nilai aset seperti kredit macet atau investasi yang merugikan berkurang. Hal ini bisa karena peningkatan pembayaran kredit oleh nasabah, penurunan jumlah kredit bermasalah, atau pemulihan nilai aset yang sebelumnya tertekan. Yang kedua, prospek ekonomi yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang stabil atau membaik dapat meningkatkan kapasitas debitur untuk membayar kewajiban, sehingga resiko penurunan nilai aset menjadi lebih kecil. Yang ketiga, pengaruh kepada kinerja keuangan. Pengurangan CKPN dapat meningkatkan laba bersih bank, karena cadangan yang lebih kecil berarti biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi juga berkurang. Ini dapat berdampak positif pada profitabilitas dan nilai perusahaan. Dan yang keempat, penilaian manajemen risiko yang lebih optimis. Bank Mandiri mungkin menilai bahwa risiko yang dihadapi telah berkurang, sehingga tidak perlu menyisihkan dana cadangan sebanyak tahun sebelumnya. Bank Mandiri tetap menjaga kualitas aset dan permodalan yang solid, meskipun dengan ekspansi kredit yang agresif. Rasio kredit bermasalah (NPL) (Non-Performing Loan Growth) terjaga di level 1,01% pada akhir kuartal 4 tahun 2025, lebih rendah dari rata-rata industri dan stabil dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk Non-Performing Loan (NPL) Coverage Ratio mencapai 285%, yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi risiko kredit yang potensial. Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara konsolidasi tercatat 19,8%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang sebesar 8%, menunjukkan ketahanan finansial yang kuat. Selain itu, rasio Return on Asset (ROA) mencapai 1,99% dan Return on Equity (ROE) sebesar 19,16% pada akhir tahun 2025. Angka yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa pencapaian rekor laba bersih ini merupakan hasil dari eksekusi strategi digitalisasi dan ekspansi bisnis yang konsisten. Ini kutipan dari beliau. Kinerja kuartal 4 tahun 2025 yang kuat mencerminkan keberhasilan kami dalam menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan pengelolaan risiko yang hati-hati. Kami akan terus mempercepat transformasi digital, memperluas kolaborasi dengan berbagai ekosistem, dan fokus pada pembiayaan sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian untuk tahun 2026, Bank Mandiri menetapkan beberapa prioritas strategi, di antaranya yang pertama, penguatan ekosistem digital, mengembangkan fitur baru pada platform Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi operasional. Yang kedua, ekspansi kredit produktif, fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi seperti energi terbarukan, manufaktur, dan pariwisata. Kemudian yang ketiga, peningkatan inklusi keuangan, memperluas akses layanan perbankan ke daerah-daerah terpencil melalui teknologi digital dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Dan yang keempat, pengelolaan risiko yang lebih kuat, memperkuat sistem pemantauan kredit dan diversifikasi portofolio untuk menjaga kualitas aset. Kinerja Bank Mandiri tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro yang relatif stabil. Menurut Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asemoro, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2% pada tahun 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kebijakan fiskal yang ekspansif. Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit industri diperkirakan tetap positif di level 8-9% pada tahun 2026, dengan fokus pada pembiayaan sektor real. Bank Mandiri diprediksi
akan terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri perbankan Indonesia, berkat skala bisnis yang besar dan ekosistem digital yang matang. Dari sisi pasar modal, saham Bank Mandiri BMRI dalam 1 bulan terakhir diperdagangkan di rentang harga Rp4.070 sampai Rp5.375 per lembar sahamnya. Dan bila dilihat dari harga all-time high-nya di harga Rp7.550, harganya saat ini sudah turun sebesar 30%. Di mana dividen yield-nya dalam 12 bulan terakhir sebesar 10% bila dibandingkan dengan harganya saat ini. Nilai yang menarik bagi investor jangka panjang. Sedangkan untuk harga wajar dari BMRI, menurut perhitungan dari Sadar Saham, berada di rentang harga Rp6.200 sampai Rp7.100 per lembar sahamnya. Ini didapat dari menggunakan pendekatan rasio rata-rata PER dan PBV BMRI dalam 5 tahun terakhir. Nah, melihat dari harganya saat ini, bisa disimpulkan harga saham BMRI saat ini masih berada di bawah harga wajarnya dengan potensi upside mencapai 30%. Sebagai kesimpulan, kinerja Bank Mandiri di kuartal 4 tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang luar biasa dengan laba bersih tertinggi dalam sejarah. Pertumbuhan didukung oleh penyaluran kredit yang solid, pendapatan non-bunga yang berkembang pesat, dan pengelolaan risiko serta biaya yang efisien. Strategi digitalisasi yang terus ditingkatkan menjadi kunci keberhasilan bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Dengan prospek ekonomi nasional yang positif dan rencana strategis yang jelas, Bank Mandiri diprediksi akan terus menunjukkan kinerja yang kuat di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai laporan keuangan Bank Mandiri di kuartal 4 tahun 2025, para sahabat investor dapat mengunjungi situs resmi Bank Mandiri di www.bankmandiri.co.id atau halaman investor relation mereka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.